People, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi mungkin memiliki perbedaan antara perusahaan yang berbeda karena pengeluaran dan pendapatan akan tergantung pada jenis operasi atau bisnis yang dilakukan. Namun ada beberapa item baris umum yang biasanya terlihat di laporan laba rugi manapun. Item laporan laba rugi yang paling umum meliputi yang pertama, pendapatan atau penjualan. Pendapatan perusahaan dari penjualan atau jasa ditampilkan di bagian paling atas pernyataan. Nilai ini akan menjadi kotor biaya yang terkait dengan pembuatan barang yang dijual atau dalam menyediakan layanan. Beberapa perusahaan memiliki beberapa aliran pendapatan yang menambah garis pendapatan total. Yang kedua, harga pokok penjualan (HPP). Harga pokok penjualan atau HPP adalah item baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Item baris ini juga dapat disebut cost of sales jika perusahaan tersebut adalah bisnis jasa. Biaya langsung dapat mencakup tenaga kerja, suku cadang, bahan, dan alokasi lain seperti depresiasi. Yang ketiga, laba kotor. Laba kotor dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Yang keempat, beban pemasaran, periklanan, dan promosi. Sebagian besar bisnis memiliki beberapa pengeluaran terkait dengan penjualan barang dan atau jasa. Biaya pemasaran, periklanan, dan promosi seringkali dikelompokkan bersama karena merupakan biaya yang serupa. Semuanya terkait dengan penjualan. Yang kelima, beban umum dan administrasi. Termasuk bagian penjualan umum dan administrasi yang berisi semua biaya tidak langsung lainnya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ini termasuk gaji dan upah, biaya sewa dan kantor, asuransi, biaya perjalanan, dan terkadang depresiasi dan amortisasi, bersama dengan biaya operasional lainnya. Namun, entitas dapat memilih untuk memisahkan depresiasi dan amortisasi di bagiannya sendiri. Yang keenam, EBITDA. Meskipun tidak ada di semua laporan laba rugi, EBITDA adalah akronim dari istilah bahasa Inggris earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, atau penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Ini dihitung dengan menggunakan atau mengurangi biaya beban administrasi dan umum yang tidak termasuk amortisasi dan depresiasi dari laba kotor. Yang ketujuh, depresiasi atau beban penyusutan dan amortisasi adalah biaya non-tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedelapan, pendapatan operasional atau EBIT. Pendapatan operasional mewakili apa yang diperoleh dari operasi bisnis reguler. Dengan kata lain, ini adalah laba sebelum pendapatan non-operasional, biaya non-operasional, bunga atau pajak dikurangkan dari pendapatan. EBIT adalah istilah yang umum digunakan di bidang keuangan dan singkatan dari earnings before interest and taxes. Yang kesembilan, beban bunga. Perusahaan biasanya membagi beban bunga dan pendapatan bunga sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi. Ini dilakukan untuk merekonsiliasi perbedaan antara EBIT dan EBIT. Beban bunga ditentukan oleh jadwal hutang. Yang ke-10, biaya lainnya. Bisnis seringkali memiliki pengeluaran lain yang unik untuk industrinya. Pengeluaran lain mungkin termasuk pemenuhan teknologi, penelitian, dan pengembangan, kompensasi berbasis saham, biaya penurunan nilai, keuntungan atau kerugian atas penjualan investasi, dampak nilai tukar mata uang asing, dan banyak biaya lain yang khusus untuk industri atau perusahaan. Yang ke-11, EBIT, pendapatan sebelum pajak. EBIT adalah singkatan dari earning before tax.
juga dikenal sebagai pendapatan sebelum pajak dan ditemukan dengan mengurangkan beban bunga dari pendapatan operasional. Ini adalah subtotal terakhir sebelum sampai pada laba bersih. Yang ke-12, pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengacu pada pajak relevan yang dibebankan pada pendapatan sebelum pajak. Total beban pajak dapat terdiri dari pajak kini dan pajak masa depan. Yang ke-13, pendapatan bersih. Pendapatan bersih dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak. Ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca setelah dikurangin untuk setiap dividen. Demikian, terima kasih.